perayaan Ekaristi untuk memperingati Santo Yosafat dan Uskup dan juga para martir. Bapak dan Ibu, acara ini akan kita mulai sebentar lagi dan bisa akan dipersembahkan oleh Romo Reginal. Dan sebagai lagu pembukaan kita akan menyanyikan puji syukur nomor 323 umat Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari para pesiar yang terkasih, hari ini gereja sejagat merayakan pesta Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Santo Yosafat adalah orang pertama dari gereja timur yang nyatakan kudus oleh gereja Katolik Roma. Santo Yosafat adalah seorang tokoh yang berjuang untuk mempersatukan gereja-gereja yang terpisah, untuk menyatukan gereja-gereja partikular Petrus Timur yang tergabung dalam persekutuan dengan gereja Katolik Roma dan bertanggung jawab pada Sang Paus. Yosafat disebut sebagai Rasul Ekumenis, dan karena usaha perjuangannya untuk mempersatukan gereja-gereja Katolik Timur, ia mendapat tantangan yang begitu banyak. Bahkan ia kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke sungai. Ini riwayat singkat Santo Yosafat yang resmi kita rayakan hari ini. Makamnya di jenazah Yosafat juga dikuburkan di Roma, dan di mana ia diberi penghormatan secara khusus oleh gereja Katolik. Karena mari dalam Ekaristi ini kita menyiapkan hati kita, menyadari segala kekurangan kelemahan dan dosa kita, agar perayaan kita pada pagi hari ini berkenan dan berkah. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke dunia yang kekal. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Marilah kita berdoa. Bangkitkanlah dalam gereja semangat dan dorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawa bagi umat. Semoga berkat doa dan teladan kami jiwa juga semangat yang sama, sehingga akan takut mempertaruhkan nyawa demi Yesus Kristus Putra dalam Tuhan dan mengantar kami sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 1 sampai 11. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyaknya rakyat, condongkanlah Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan Maha Tinggilah asal. Ia akan memeriksa segala pekerjaan serta menyelam kerjaan. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaan. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menaati hukum, atau tidak berlaku menurut kehendak Allah, Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar. Memang para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikan olehnya, dan semua dipeliharanya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kalian para pembesar. Hendaknya kalian belajar dengan bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan, dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi hendaklah menginginkan dan merindukan perkataan, maka kalian akan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bangunlah, ya Allah, hakimilah aku. Bangunlah ya Allah. Berilah keadilan kepada orang dan kepada anak-anak. Belalah hak orang sengsara dan orang yang berperang. Luputkanlah mereka dari tangan orang fasik. Bangunlah ya Allah, hakimilah. Allah sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Kamu sekalian adalah anak-anak yang mati. Namun kamu akan mati seperti manusia, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Hakimilah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian dalam Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika memasuki desa, datanglah seorang kusta menemui dia. Mereka berjaga jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanlah kami. Yesus lalu memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan diri kepada imam. Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi takut.
Seorang di antara mereka ketika melihat dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tadi? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak ada di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain orang asing itu. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdiri dan pergilah. Iman telah menyelamatkan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan ini mengetengahkan kepada kita tentang 10 orang dusta. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, 10 orang dusta itu meminta supaya Yesus menghukum mereka. Dan setelah disembuhkan, semua orang, 10 orang itu sembuh. Hanya 1 orang yang datang kembali kepada Yesus dan mengucapkan syukur. Sementara 9 orang lainnya tidak tahu tentang Allah. Dan orang itu bahkan orang Samaria. Untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria adalah orang-orang kelompok yang sebelum. Mereka dianggap orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang berdosa, merupakan orang berdosa. Karena itu, maka ketika orang Samaria ini datang dan bersyukur kepada Tuhan, maka menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana yang dianggap hina oleh manusia selalu mulia di hadapan Tuhan. Ia dianggap rendah di mata manusia akan dianggap mulia di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat soal posisi jabatan, tetapi Tuhan melihat Bapak Mas sudah yang terkasih. Kesiaran kita di Borges akan berakhir dan kita akan melanjutkan perjalanan siaran selanjutnya. Dan sampai detik ini tentu kita bersyukur bahwa Tuhan yang telah mengantar kita sampai di tempat ini. Tuhan yang telah mempertemukan kita dari berbagai kalangan, berbagai kultur, dan Tuhan sendiri yang mempersatukan kita. Tuhan dengan segala kemahkuasaan telah mempertemukan kita untuk menjadi satu dalam iman, satu dalam kasih, satu dalam pengharapan. Karena itu kita diajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas berkat kebaikan yang kelihatan atas kepada manusia, bersyukur kepada Tuhan atas berbagai hal yang tidak kita duga, yang tidak sangka sebelum dia menghidupkan kita. Bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa sampai di tempat ini tanpa kita duga, tanpa kita sangka bahwa kita akhirnya bisa bertemu dengan Bunda Maria dan Santa Bernadette di Lourdes ini. Karena itu pantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Semua kita belajar dari orang Samaria yang datang kepada Yesus dan kemudian mengucapkan terima kasih karena dia sudah sembuh. Kita sudah disembuhkan secara rohani di tempat ini, dan kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena cinta dan kebaikan yang tak terhingga kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Kami menunjukkan kami sembahkan. Saya sudah akan
kepada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, limpahkanlah berkat kepada persembahan, teguhkanlah kenal imannya diakui sampai sahabat martir, sampai yang menumpahkan darahnya demi Kristus Tuhan dan antara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus. Kalau Dia sebagai Juru Selamat dan Kudus, Ia menjadi manusia yang kudus dan lahir dari bawah. Saya melaksanakan kehendak yang oleh umat yang kudus bagimu. Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan umat dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan saudara kudus dan mengagungkan kemuliaan dengan satu suara sambil berseru. Sungguh kudus dan Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami kuduskanlah persembahan ini dengan penyembahan Engkau, agar bagi kami menjadi dan negara Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami selesai dengan bela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia mencabut-cabutnya, lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan kamu." Demikian pula sudah berjamaah Dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami akan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan jalan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang melanggar layak kepada Engkau berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami menerima kumpulan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam bersatu dengan Paulus kami dan uskup kami Jerman serta semua pengkhotbah. Pandanglah kami semua umat-Mu yang kini sedang bersiaran. Tuntunlah dan bimbinglah kami Kristus dalam perjalanan kami hari ini. Semoga kami dapat
Ingat juga kami saudara-saudari kami yang telah meninggal akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam rencana yang lanjut. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria yang Allah, Santa Yosef lainnya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada kami. Semoga kami engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan kami mohon, dibebaskanlah dari segala yang bencana, sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami dari Tuhan yang melimpah belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagia dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah menghidupkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan sudah kami sebagai bersatu dengan dosa yang bergantung. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Mari. Anak hamba Allah, anak hamba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bila Yesus Kristus anak Tuhan Putra Bapa yang telah rela mengorbankan bagi hidup keselamatan, berbahagialah kita juga jangan.
gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk berbuat-buatan. Allah Bapa sumber kesatuan, berilah kiranya kekuatan dan damai berkat santapan surga ini. Semoga melalui Santo Yosafat Martir untuk kehormatan dan kesatuan gereja demi Kristus Tuhan dan antara kami. Mari kita menundukkan kepala memberkati Tuhan untuk seluruh karya kita dan perjalanan kita sepanjang hari ini. Tuhan bersama. Semoga kita sekalian perjalanan kita semua yang kita lakukan dan kita janjikan Tuhan segenap anggota keluarga kita dimanapun mereka berada senantiasa dilindungi dan diberi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Kristus sudah selesai, pergilah dalam damai.